Puji Tuhan kayak gitu. Saking girangnya saya itu sampai ngomong sama orang-orang, puji Tuhan saya loh sudah sampai sakit apa Mbak, tak cerita loh. Ini aku seneng Mbak ya, sudah ya Mbak ya, aku tak pulang. Aku tuh saya pengen pulang, aku udah mengucap syukur di kamarku. Tuhan Yesus terima kasih, saya gitu. 6 bulan yang lalu itu saya sakit. Awalnya sih sakit itu pinggang sini sampai kaki-kaki sini, rasanya itu linu kayak gendingan gitu loh. Tapi nggak tak rasakan, nggak tahu kayak ini masuk angin gitu pikirku. Selama lama kok sakitnya itu sini semuanya perut sakit semua pokoknya. Nah gitu. Saya nggak tahan, akhirnya ke dokter itu akhirnya periksa USG juga, terus dokter mengatakan bahwa saya itu ada kista ovarium 3 cm, terus sama apa sih kecil itu loh, batu ginjal. Ginjal saya itu buka dikit, saya katanya dokter sedikit gitu. Tapi kata dokter mungkin ini kegesek sama kistanya ini, makanya ini buka gitu. Terus akhirnya dikasih obat saya minum. Ini harus minum teratur ya Bu. Ya sudah, saya minum. Udah 1 bulan tapi sakit ya, masih sakit. Terus dokter kan waktunya untuk kontrol, terus dokter bilang saya sakit Bu, sakit. Kalau gitu periksa ini ronsen pokoknya, ronsen. Kalau ibu sampai ini ginjalnya ini tidak berfungsi, ini harus segera dioperasi. Aduh Tuhan, saya berdoa, pulang saya berdoa, Tuhan ojo sampai operasi, saya takut ginjal saya ini pasti berfungsi, saya berdoa kayak gitu. Setelah itu hasilnya keluar, ternyata kata dokter berfungsi. Saya bilang puji Tuhan ginjal saya berfungsi, jadi saya nggak operasi. Udah gitu setelah 3 bulan itu saya minum obat terus loh ya, selama 3 bulan. Terus selama 3 bulan itu kan USG lagi. Ternyata kista saya kan kista, katanya orang-orang dengar itu kista itu harus diangkat, kalau enggak ini gini. Saya berdoa, selama itu saya berdoa juga. Enggak Tuhan, kista saya ini enggak maksudnya kempes, tapi enggak airnya itu enggak menyebar kemana-mana. Katanya kalau menyebar kemana-mana itu bisa mempengaruhi ini. Enggak, ini kempes kering, dalam nama Yesus. Saya itu berdoanya seperti itu. Udah gitu setelah 3 bulan USG lagi, ternyata kistanya itu sudah enggak ada. Puji Tuhan, saya ngomong gitu sama dokternya pas lagi USG. Kistanya gimana Dok? Enggak ada, ini sudah enggak kelihatan, katanya gitu. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Udah gitu terus ginjalnya, dokternya bilang gini, ini ginjalnya enggak tahu ya Bu ya, ini modelnya ginjalnya seperti ini, memang seperti ini, apa memang ini buka, saya enggak tahu, katanya gitu. Ya sudah, terus hasilnya sudah keluar, saya kan tunjukkan ke dokter yang spesialis urologi itu, ditanyakan, tapi memang sakit sih, masih sakit. Berarti kan sakit, bukan karena model ginjalnya sakit, katanya Bu ya. Kalau gitu Bu, dikasih obat terus gini. Setelah itu ini kan sudah 3 bulan, harusnya kalau ginjalnya ini buka sedikit itu harusnya sudah nutup, sudah balik, sudah sembuh, katakanlah gitu. Tapi ini enggak, ini harus dioperasi. Aduh Tuhan, operasi saya enggak mau operasi, saya gitu. Saya tuh udah ngomong sama dokter, enggak dong, saya takut. Saya tuh sampai nangis sama dokternya. Ada dokter tuh gini, kenapa Bu kok nangis? Ibu ini nangis kesenangan apa ya? Apa nangis kesenangan ya apa sih Dok? Saya lo takut. Enggak Bu, enggak sendirian kok Ibu. Iya. Terus udah gitu, tenang Bu, susternya bilang gitu. Enggak apa-apa kok, enggak dia-dia enggak gini. Iya, tapi saya takut. Saya tuh, wes Bu, jangan nangis Bu. Udah gitu, wes saya enggak operasi. Saya sembuh. Saya ngomong gitu, saya sembuh kata gitu. Loh emang lo Bu, nanti kalau gak operasi itu kan soalnya vital, dibedar-bedani juga kayak gitu. Ya namanya manusia ya, saya ini ya rodok pedih, rodok ya apa. Enggak, saya beriman, saya ini saya sembuh kata gitu. Loh beriman itu ya boleh, tapi kan ya ada tindakan Bu, gini. Enggak, tapi iman saya mengatakan
tapi iman saya sembuh mbak, saya gitu sama ya sudah terserah ibu. Tapi nanti kalau ibu misalnya ini berubah pikiran, boleh nanti ya minggu depan boleh ngomong, 2 minggu ya boleh gitu ya. Tapi kan ini jadwalnya saya dikasih pengantar ini 1 bulan. Tapi kalau misalkan saya mau berubah pikiran 2 minggu apa 1 minggu boleh kata gitu. Tapi enggak. Setelah itu saya di rumah itu berpikir gini, bukannya berpikir, saya teringat dengan doa Mbak Priscilla waktu itu pas kebetulan gini, doanya itu berhenti minum obat. Saya enggak tahu itu buat siapa, saya enggak tahu. Tapi saya ini dengan iman, enggak mas, aku enggak minum obat, aku enggak operasi, aku enggak minum obat, aku pasti sembuh. Saya bilang gitu. Perkataan profetik pertama sih memang berdoa, saya Tuhan Yesus sembuhkan saya gini-gini. Setelah itu setiap hari saya mengucap syukur, sembuh, saya sudah sembuh, saat ini saya sudah sembuh. Setiap kali berdoa, saya berdoa seperti itu. Udah gitu 1 bulan berlalu, ya sakit cuma dikit-dikit, tapi tetap saya ngomong gitu. Setelah itu 1 bulan saya tiba waktunya ke dokter lagi. Saya ngomong, gimana bu, operasi? Enggak, saya enggak operasi, saya sudah sembuh, saya bilang gitu. Udah gitu dikasih obat lagi, saya enggak mau. Obatnya kayak gini tambah, iya, oh iya sama, ini harus diminum bu, kok gak diminum? Enggak, saya sudah sembuh kok minum obat. Enggak, saya sudah sembuh, saya bilang gitu. Ya sudah kalau gitu ini gak usah ya, daripada gak diminum ya, gak usah dikasih obat. Ya ini loh dokter, ini loh mbak, obatnya masih utuh, gak tak buka, gak tak apain, gak tak minum seanjen, tak gitu no. Udah gitu 2 minggu berikutnya, aduh sakitnya itu setengah mati, kayak awal-awal pertama kali tuh. Aduh Tuhan, saya berdoa ada musisat dalam bersujud, nyanyi itu, saya tidak tahu apa yang keingetan saya itu terus saya bernyanyi itu, berdoa menyembah Tuhan seperti itu. Lama-lama loh kok gak sakit yo. Tuhan Yesus terima kasih, gak sakit, sungguhan gak sakit sudah. Terus minggu kemarin nih, Jumat kemarin itu Jumat kemarin itu kan doa, siapa yang menyimpan kepahitan kan gitu. Saya sih gak rumongso sakit hati ya, saya ini dalam gak rumongso aku, tapi gak tahu dalam hati kecil ono mangkel dikit ya aku, saya gak tahu. Pokoknya saya itu rumongsone gak sakit hati, tapi kok lama-lama terus besoknya saya kan menstruasi kok luar gak karu-karuan, beda sih kemarin. Apa ini campur sampai itu ya Tuhan yo. Aduh, sampai biasa itu kan sehari tok. Udah gitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, lho kok loro iki kan katene mau jenggot sih yo, lah aku kok sakit. Aduh ya apa ya ini saya itu. Aduh, waktu apa namanya, waktu saya kan ngomong bulan kapan lalunya itu ngomong gini, dok saya minta ini aja lagi ya, USG langsung aja, nggak usah diperiksa-periksa lagi USG. Saya tuh memastikan bahwa saya ini tuh sudah sembuh. Udah gitu ya dikasih jadwal, ternyata jadwalnya kan bulan depan. Saya gak berdoa sih, cuma berharap Tuhan bulan depan aja loh Tuhan ininya USG-nya. Saya loh dalam hati saya gitu. Terus tiba waktunya maksudnya kan ada doa puasa. Ya saya itu tak memohon gitu. Boleh. Kayak gitu. Terus kemarin itu kayak gini, kok sakit ya? Kok sakit ya Tuhan ya kayak gini ya? Saya tuh derdek apa karena aku anak pahit dikit ya Tuhan ya. Saya gitu. Saya tuh akhirnya pas hari Selasa Rabunya tuh saya dredeknya bukan dredek, saya takut gitu loh. Saya mau telepon Mbak Priscilla waktu itu. Wes, aku tak berdoa sendiri kok ngerepoti orang. Enggak, saya itu loh Tuhannya Mbak Priscilla sama Tuhanku ya sama. Saya gitu, wes aku tak berdoa sendiri. Udah gitu saya tenang, sudah tenang. Saking derdeknya loh saya tuh tensi sampai 150. Waktu itu terus begitu sudah saya berdoa sendiri, berdoa. Saya tenang ya sudah. Terus hari Kamisnya kemarin tuh saya USG. Kata apa keluhannya dok? Apa keluhannya bu? Nggak ada keluhan, saya nggak sakit kok.
Loh lek gak sakit ngapain kesini kan? Loh tapi saya loh memang gak sakit. Terus mau ngomong apa? Ada keluhannya apa? Nggak ada keluhan dok, saya nggak sakit kok. Loh kalau nggak sakit kenapa kesini? Ya dulunya itu loh dok, saya sakit, sekarang kan enggak. Udah gitu dilihat, oh ini bagus kok, bagus semua kok. Katanya, puji Tuhan ya gitu. Saking giranya saya itu sampai ngomong sama orang-orang, puji Tuhan saya loh, sudah sampai sakit apa? Sakit apa mbak? Tak cerita loh. Ini aku seneng mbak ya. Sudah ya mbak ya, aku tak pulang. Aku tuh saya pengen pulang, aku udah mengucap syukur di kamarku. Tuhan Yesus terima kasih. Saya gitu. Aduh, saking saya tuh seneng ya, sampai masang status. Ya jelala kok loh. Sakit apa Mbak Riz? Sakit aduh, kok banyak sih takut, seharusnya nggak tahu. Aduh, sama tadi. Banyak orang-orang yang nggak tahu di sana kok tanya sakit loh. Pada orang-orang pada tahu kalau aku sakit lah, tak matiin tak hapus. Nah itulah awalnya saya pertama dulu itu gak mau minum obat itu gara-gara itu Pak Eko, gara-garanya. Tetapi karena kalau tiru-tiru itu gak bisa kan. Tetapi ini saya gak mau minum obat karena saya beriman Tuhan Yesus menyembuhkan saya, bukan obat. Itu karena tubuh saya, katanya Pak Simon. Nah, tubuh saya ini bukan apotik dan rumah sakit. Makanya ini adalah bait Tuhan, katanya Pak Eko. Ya sudah, saya percaya itu. Ya Tuhan, misalnya ada penyakit sini, Tuhan pasti diantem, dihilangkan, dibuang penyakit itu. Akhirnya pasti saya sembuh. Saya berpikir seperti itu dengan iman. Gak karena tiru-tiru, karena iman kepada Tuhan, saya sembuh. Terima kasih.